Pertanyaan pertama, kenapa aku di sini? Kenapa aku diciptakan? Lalu kalau sudah diciptakan aku di sini, tujuannya apa aku di sini ini? Lalu sesudah ini, kemana tujuan hidupku? Kalau bertanya, kenapa aku diciptakan, kenapa aku di sini? Jawabannya, karena kasihnya Allah. Amin. Allah itu kasih, dan biasanya sifatnya kasih itu adalah ingin menjangkau pada orang lain. Umpamanya seorang suami mengasihi istrinya, pasti dia menjangkau pada istrinya, memelihara, mengasihi, mencintai. Seorang orang tua mengasihi anaknya, mendidik, memberi makan, menyekolahkan dan lain-lain. Jadi kasih itu selalu ingin memberikan yang terbaik bagi orang yang dikasih. Allah itu kasih. Tentunya dia ingin memberikan sesuatu yang terbaik di luar dirinya. Padahal pada zaman kekal tidak ada dirinya, cuma diri sendiri. Nah, karena dia ingin membagikan kasihnya, maka harus ada sesuatu yang lain dari dirinya. Itulah sebabnya kita diciptakan. Kita diciptakan supaya kita bisa ambil bagian dalam kasihnya Allah itu. Kasih Allah yang bagaimana? Kasih Allah yang kekal. Dia ingin memberikan hidupnya yang kekal dalam kasihnya kepada yang diciptakan itu. Itulah sebabnya kita diciptakan, tujuannya supaya kita ikut ambil bagian dalam hidup kekalnya Allah. Kita tidak diciptakan untuk mati. Kita tidak diciptakan untuk sakit. Kita tidak diciptakan untuk umur tua. Kita tidak diciptakan untuk neraka. Kita diciptakan untuk surganya Allah. Kita diciptakan untuk ambil bagian dalam kasihnya Allah. Dan kita diciptakan untuk ambil bagian dalam hidupnya Allah. Namun sebelum orang sampai ke sana, seperti anak sekolah, sebelum dia naik kelas harus diuji. Diujinya apa? Taat. Kalau anak sekolah taat belajar kan? Kalau dia nggak belajar, diuji nggak bisa naik kelas. Manusia juga gitu. Maka ketika manusia diciptakan pertama kali, dikatakan begini oleh kitab suci. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia setelah diciptakannya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada waktu engkau memakannya pastilah engkau mati. Pertanyaannya, bagaimana kalau mereka tidak pernah makan? Pada waktu kamu makan, kamu mati. Bagaimana kalau mereka tidak pernah makan? Tidak mati. Jadi manusia tidak diciptakan untuk mati. Lalu kenapa manusia jadi mati? Karena tidak taat. Tidak taat karena apa? Dibujuk sama iblis yang mewujudkan dirinya seperti ular. Maka dikatakan di sini, Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Lu kok nggak langsung kedebuk jatuh mati?
Katanya kalau makan mati, enggak. Tapi benih kematian sudah masuk. Benih kematian sudah masuk akibat pelanggarannya ini. Makanya dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 19 begini, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau ada debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Itu sayangnya. Tanya dari debu diberi nafas hidup supaya hidup kekal, akhirnya kadang memberontak jadi debu lagi. Sehingga akhirnya manusia itu kehilangan hidup kekal itu. Dampaknya apa? Nah, dampaknya kematian apa aja? Penderitaan. Kita harus hidup sulit di dunia ini, harus sakit, harus menjadi tua, harus semuanya itu, dan akhirnya menuju kematian. Nah, karena kematian itu terjadinya di rohnya dulu. Tidak tubuhnya yang mati, rohnya dulu. Maka rohnya manusia ini terpisah dari Allah. Rohnya berada dalam status mati. Buktinya, roh itu tidak bisa memberikan pada tubuh kehidupan. Makanya tubuhnya jadi tua. Karena rohnya udah tidak mampu menyalurkan hidup. Akhirnya jadi tua, jadi sakit, jadi mati. Berarti kalau gitu kematian tubuh itu awalnya dari kematian roh. Jelas. Roh sudah tidak mampu lagi memberi kepada tubuh, menyalurkan kepada tubuh hidup kekalnya Allah itu, sebab roh ini terputus dari hidupnya Allah. Jelas. Maka kita jadi tua. Kita jadi sakit. Tubuhnya makin lemah. Dan akhirnya mati. Dan bukan hanya mati, ya kita terputus dari Allah. Kita diusir dari hadapan Allah. Buktinya sekarang kita bukan lagi di Taman Eden. Gitu? Ada yang di Pangkalan Bun, ada yang di Bogor, ada yang di Bekasi, ada tersebar di mana-mana di dunia ini. Tapi tidak ada satu pun yang di Taman Eden. Kenapa? Terusir dari Taman Eden itu. Kita hidup di dunia dengan segala macam penderitaannya, dengan segala macam kesulitannya, yang dan berakhir dengan kematian. Dikatakan dalam Kejadian 3:24. Iya, maksudnya Allah menghalau manusia itu. Dan di sebelah Taman Timun Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan, sehingga manusia tidak bisa kembali ke pohon kehidupan. Terputus. Karena terputus dari Allah, dari hidupnya Allah, dia bukan lagi warga surga. Namanya tidak lagi ditulis dalam kitab kehidupan. Ada daftar kehidupan, nama kita tidak ada di situ. Padahal menurut Alkitab, kalau nama kita tidak ada tertulis dalam kitab kehidupan, apa yang terjadi? Dalam Wahyu pasal 20. Ya. Ayatnya 15 dikatakan begini. Wahyu 20 ayatnya yang ke-15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Apa itu? Neraka. Jikalau nama kita tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu, kata Alkitab, kita dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah sebabnya pada waktu baptisan tadi, ketika saudara-saudara masuk dari pintu tadi, doa yang pertama yang diucapkan Romo adalah, mana buku baptisnya? Tolong ambilkan itu. Doa yang pertama yang diucapkan Romo, tolong bawa ke sini Romo. Nih doa yang pertama.
Ya. Tuliskanlah dia di dalam buku kehidupanmu. Jadi suatu saudara dibaptis bukan hanya nama saudara ditulis di dalam daftar baptis gereja. Nama saudara diminta supaya ditulis di dalam kitab kehidupan. Dan kalau nama saudara sudah ditulis dalam kitab kehidupan, kitab suci mengatakan begini. Jadi waktu baptisan itu nama saudara sekarang sudah ditulis di sana. Ya. Ya kalau dalam cerita tradisional Tionghoa itu ya, kalau ada orang mati itu, nanti akan masuk ke alam neraka, akan dijemput oleh dua orang dewa, yang satu kepala sapi, yang satu kepala kuda. Nanti dihadapkan kepada raja neraka, namanya Guan Loong. Nah, namanya Guan Loong. Nanti dicatat, dilihat namanya. Namanya ada di sini enggak? Kalau namanya tidak ada, berarti belum waktunya mati, suruh kembali itu. Tapi ya memang kita tidak percaya begitu, tapi bahwa nama seseorang itu ditulis dalam kitab kehidupan itu ada. Oleh karena itu, supaya kita layak untuk kembali pada hidup kekal tadi, nama kita perlu dicatat dulu. Itulah sebabnya Romo minta supaya kita dicatat. Saya kira dari semua gereja, hanya gereja ortodoks saya mohon namanya orang dicatat di kitab kehidupan. Ya. Tuliskanlah namanya di dalam kitab kehidupanmu, dan dikatakan dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 20 dikatakan begini. Ya. Lukas pasal 10 ayatnya 20. Nih. Ini. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Maka yang pertama kali didaftar. Nama kita terdaftar di surga supaya kita menjadi warga surga. Ya, maka dikatakan dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dikatakan begini. Filipi 3 ayat 20. Ya. Dikatakan begini. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Mengapa? Karena nama kita dicatat lebih dahulu. Loh, apa yang menjamin bahwa nama kita dicatat di sana? Karena iman kepada Yesus. Kalau iman kepada Yesus, kita diangkat jadi anak-anak Allah. Coba kita baca di dalam Galatia pasal 3 ayat 24. Galatia pasalnya yang ke apa tadi? Saya bilang apa? Pasal 3 tadi ya. 324. 5. Benar-benar. Bukan itu. Nama kita terdaftar di surga. Galatia pasal 3 ayat 26. Galatia 3 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Kalau kita punya anak-anak, kita tinggalnya di mana? Di rumahnya tetangga atau di rumah omnya? Ya di rumah kita. Kalau kita menjadi anak Allah, berarti tempat tinggal kita di rumahnya Bapa. Dengan beriman kepada Yesus, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Coba kita baca dalam
Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, kalau menerima dan percaya dalam namanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Makanya kita sudah dicatat namanya. Oh, ini masuk dalam kakakku, kakaknya Allah. Kalau ada daftar namanya, oh ini baru lahir di keluargaku jadi anakku. Jelas ya? Alasannya apa? Ada dua alasan yang membuat kita kita terusir dari Eden tadi apa? Pemberontakan, itulah namanya dosa. Sehingga kita meleset dari tujuan kita diciptakan. Kita diciptakan untuk hidup kekal, ternyata kita kehilangan hidup itu, maka itulah meleset. Kita seharusnya hidup bahagia di Taman Eden, kita keluar dari Taman Eden, itulah meleset. Kita seharusnya hidup dalam kesucian, akhirnya kita berbuat lebih banyak, berbuat dosa, itulah meleset. Dan kata meleset itu bahasa Yunaninya hamartia. Hamartia itu kalau terjemahan bahasa Indonesia menjadi dosa. Dosa adalah keadaan meleset. Keadaan meleset dari tujuan kita diciptakan karena pemberontakan. Itu satu. Yang membuat manusia pertama memberontak itu siapa yang membujuk? Iblis. Sehingga kita berada di bawah kuasa iblis. Padahal iblis itu yang memisahkan manusia dengan Allah. Kita sudah terputus dari Allah, kehilangan hubungan dengan Allah. Dan akhirnya akibatnya apa? Kita jadi mati. Padahal itu Allah yang hidup. Kalau roh kita mati, lalu roh ini pulang. Bisa nggak menyatu kepada Allah yang hidup? Ya tidak. Makanya 3 hal yang membuat kita terhalang menyatu dengan Allah itu apa? Dosa, iblis, dan kematian. Itu harus disingkirkan dulu. Kalau itu tidak disingkirkan, kita beragama macam apa, salehnya macam apa, kalau itu tidak tersingkirkan, tetap kita terputus dari Allah. Tidak ada agama yang menyelamatkan manusia. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. 4:12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Itu? Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oke, jadi keselamatan tidak ada dalam siapapun, bukan dalam apapun. Jadi yang menyelamatkan bukan ideologi, bukan agama, itu apa? Tapi yang menyelamatkan adalah siapa? Itulah pribadi Allah sendiri yang menurunkan firman-Nya, Yesus Kristus. Jelas ya? Bagaimana Yesus menyelamatkan? Kok Yesus, nama Yesus itu artinya Yosua, artinya Yahweh yang menyelamatkan. Nah, caranya menyelamatkan gimana? Coba kita baca dalam Matius pasal 1 ayat 23. Matius pasal 1 ayat 23. Tolong bacakan. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, berarti Allah menyertai kita. Nah, berarti Yesus adalah Allah yang menyertai kita yang turun ke dunia. Lalu ayat 21. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan. Nah, jadi namanya itu menunjukkan apa yang dilakukan. Namanya Yesus, Yosua, karena dia akan menyelamatkan. Caranya gimana? Caranya pertama dia jadi manusia. Karena dosa, iblis, dan kematian itu adanya pada tubuh manusia. Untuk dosa, iblis, dan kematian yang ada dalam tubuh manusia, firman Allah itu harus jadi manusia. Masuk ke dalam manusia,
supaya dapat menyingkirkan 3 hal itu dari dalam. Maka firman menjadi manusia, namanya Yesus. Sehingga keterputusan dengan Allah sudah mulai disambung. Pemisah dengan Allah sudah mulai dijembatani, karena di dalam Yesus Allah dan manusia mulai menyatu. Sebagai Allah, dia firman Allah. Sebagai manusia, dia anak Maria. Maka dengan demikian dalam diri dia ini sudah ada jembatan antara Allah dan manusia. Jelas? Setelah dia menjadi jembatan, intinya dosa tadi apa? Pemberontakan, ketidaktaatan, jangan makan lalu dimakan, gitu kan? Oleh karena itu yang harus disingkirkan adalah intinya dosa, yaitu ketidaktaatan. Caranya gimana? Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia dalam keadaan sebagai manusia, kan firman jadi manusia tadi. Dalam keadaan sebagai manusia, terus ia telah merendahkan diri dan taat. Ini pentingnya. Ya. Taatnya gimana? Sampai mati. Mati gimana? Jadi taat sampai mati di kayu salib. Jadi kalau gitu Yesus mati di kayu salib wujud apa itu? Ketaatan. Ingat, yang taat itu firman-Nya Allah loh ya. Yang taat itu bukan hanya laki-laki Yahudi anaknya Maryam, bukan. Yang taat itu penjelmaan firman Allah yang menciptakan kita semua. Sehingga ketaatan itu berlaku untuk semua manusia. Dengan taatnya Yesus, kemanusiaan kita juga diajak bersama untuk taat, dan dengan taat dia mengalahkan ketidaktaatan. Berarti dosa dikalahkan waktu Yesus disalibkan melalui ketaatannya. Sehingga dosa disingkirkan dari kemanusiaan kita dianggap benar di hadapan Allah. Kita baca Roma ayat pasal 5 ayat 19. Roma 5 ayat 19. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Siapa ini? Dan di mana? sama Eden. Terus? Semua orang telah menjadi orang berdosa. Nah, oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi orang berdosa, orang yang meleset tadi. Terus? Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Siapa ini? Yesus. Kapan? Waktu disalib. Semua orang menjadi orang benar. Nah itu. Jadi melalui penyalibannya Yesus mengalahkan dosa. Yang kedua, manusia terikat pada apa tadi? Sesudah dosa pada iblis. Nah, iblis harus disingkirkan, dikalahkan dari diri manusia. Dengan jalan apa? Dengan jalan Yesus mati dikubur. Kita baca Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maksudnya kita ini dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama. Maka firman Allah menjadi sama dengan kita. Ya betul, manusia seperti kita. Supaya apa? Mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematian. Nah, supaya dia bisa mati. Allah bisa mati enggak? Kalau firman Allah wujudnya wujud firman Allah bisa mati enggak? Ya enggak. Makanya agar dia bisa mati, dia jadi manusia. Ngerti? Jadi yang mati itu wujud manusianya, wujud Allahnya enggak bisa mati, gimana? Rohnya. Ya, roh kan. Maka kalau ada hormatan Yesus dibunuh dalam wujud roh itu enggak bisa mati. Hanya setelah dia wujud manusia. Oleh kematiannya, tolong bacakan lagi Pak. Oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, kalau iblis yang berkuasa atas maut,
Berarti setiap orang mati yang di luar iman kepada Tuhan itu akan dicengkeram oleh iblis waktu mati. Betul? Yesus mati. Loh, apa dia dicengkeram iblis? Enggak, buktinya apa? Hari ketiga dia bangkit. Dan iblis tidak mampu menarik dia masuk ke kuburan lagi, tetap mati. Berarti iblis tidak mampu melawan Yesus, iblis dikalahkan. Nah, setelah dia mati lalu apa? Bangkit. Apa yang dikalahkan? Kematian. Kita baca dalam Roma 6 ayat 9. Roma 6 ayat 9, tolong baca. Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas. Nah, jadi dosa sudah tidak berkuasa lagi atas dia. Iblis tidak lagi berkuasa atas dia. Kematian tidak lagi berkuasa atas dia. Padahal 3 hal ini yang menghalangi manusia untuk menyatu dengan Allah. Maka agar kita bisa menyatu lagi dengan Allah, kita harus menyatu dengan Yesus. Dengan jalan apa? Beriman. Tapi tidak cukup dengan beriman. Kita harus menyatu dalam kematiannya yang mengalahkan dosa. Kita harus menyatu pada penguburannya yang mengalahkan iblis. Kita harus menyatu dengan kebangkitannya yang mengalahkan kematian, sehingga kita punya kemerdekaan untuk kembali menyatu dengan Bapa. Jelas? Caranya gimana? Caranya dengan baptisan. Kok bisa? Sebab baptisan itu bukan hanya sekedar upacara. Baptisan itu misteri. Makanya kita tidak percaya baptisan itu hanya sekedar lambang. Alkitab mengatakan kita diselamatkan oleh baptisan. Bukan airnya. Nah, saya jelaskan. Kita baca 1 Petrus 3 ayat 20-21. 1 Petrus 3 ayat 20-21. Tolong bacakan. Ya, 21. Ayat 3 20-21. Maaf. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh Juga ayat 20 dulu. 20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar. Waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan. Jadi pada zamannya Nuh berapa orang diselamatkan? Oleh apa? Oleh apa? Air bah. Jadi 8 orang diselamatkan oleh air. Betul? Ayat 20 21 juga. Nah, kalau umatnya Nuh 8 orang itu selamat oleh air, juga apa? Kamu, siapa ini? Orang Kristen sekarang diselamatkan. Kalau umatnya Nuh keluarganya diselamatkan oleh air, kamu juga diselamatkan oleh apa? Kiasannya. Nyan itu menuju apa? Menuju air tadi. Jadi kalau itu diselamatkan oleh kiasannya apa? Air tadi. Apa kiasannya itu? Baptisan. Berarti baptisan menyelamatkan atau tidak menurut ayat ini? Iya. Ajaran mengatakan ada baptisan tidak menyelamatkan itu ajaran otaknya manusia, karena tidak percaya ada misteri di situ. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Mengapa? Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasad. Nah, jadi baptisan itu bukan sekedar upacara pembasuhan, bukan. Untuk membersihkan secara fisik, bukan. Tetapi
melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik. Untuk memohonkan hati nurani yang baik. Berarti ada perubahan dari dalam oleh baptisan. Amin. Karena apa? Karena pada waktu baptisan Roh Kudus ikut bekerja. Itulah sebabnya mengapa diminta untuk puasa dulu kan, untuk mempersiapkan hati juga. Ya. Kita baca dari 1 Korintus 12 ayat 13. 1 Korintus 12 ayat 13. Tolong bacakan. Maaf, saya sambil minum kopi ya. 1 Korintus 12 ayat 13. 1 Korintus 12:13. Sebab dalam satu roh. Perhatikan kata-kata ini. Terus Kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Nah, dalam satu roh kita telah dibaptis. Berarti baptisan itu ada Roh Kudus bekerja tidak? Iya, itulah yang disebut kelahiran oleh air, yaitu air baptisan, dan oleh roh yang bekerja pada waktu baptisan itu dilaksanakan. Ya, coba kita baca dalam Yohanes 3 ayat 5 dan 6. Yohanes 3 ayat 5 dan 6. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam. Nah, dilahirkan dari air dan roh itu artinya dibaptiskan. Mengapa dilahirkan? Karena melalui baptisan manusia lama kita dikubur. Ya, manusia kita yang lama yang kita warisi dari Adam itu dikubur. Kita mati dari manusia lama. Manusia baru muncul, jadi lahir. Jelas ya? Kita baca di dalam 1 Kolose pasal 2 ayat 11 dan 12. Kolose 2 ayat 11 dan 12. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan manusia, tetapi dengan sunat Kristus. Dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh. Nah, penanggalan tubuh yang berdosa, terus? Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Nah, jadi baptisan itu penguburan. Ya, kita yang lama sudah mati. Amin. Terus? Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan. Nah, lalu bangkit lahir. Maka itu namanya lahir baru oleh air yang ke dalamnya kita ditenggelamkan dan oleh Roh Kudus yang bekerja pada waktu itu terjadi. Itulah lahir oleh air dan roh. Jelas ya? Maka di hadapan Allah, saudara-saudara, ini orang betul-betul grace baru. Amin. Jadi kalau kita beriman kepada Yesus, dengan begitu kita telah menyatu dengan kematiannya, menyatu dengan kebangkitannya. Manusia lama kita telah dikuburkan, manusia baru kita telah muncul. Makanya kembali di dalam itulah artinya kita menjadi anak Allah itu, karena lahir di dalam Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Ini bukan anak secara jasmani ya ini ya. Anak secara roh. Kita baca dalam Yohanes 1 ayat 13. Yohanes 1 ayat 13. Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan Pula secara jasmani Bukan oleh secara- keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah itu. Kita jadi anak Allah bukan karena Allah kawin sama ibu kita. Kapan jadi pengantinnya? Kita dilahirkan menjadi anak Allah melalui kuasa Roh Kudus oleh air dan roh dalam baptisan tadi. Seandainya saudara mati hari ini, tidak pakai ditanya macam-macam, sudah langsung. Jelas ini ya. Nah, kenapa begitu? Kembali pada Galatia tadi 26, 27. Galatia
Pasal 3 ayat 26 27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kenapa kok bisa iman saja kok bisa menjadi anak-anak Allah? Ayat 27. Karena, lah ini penjelasannya. Karena apa katanya? Kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan. Nah, mengenakan itu apa kalau bahasa biasa itu? Memakai. Kalau saya mengenakan baju putih dari atas ke bawah, apa yang kelihatan sekarang? Ya putih. Kalau saya mengenakan jubah hitam dari atas ke bawah, apa yang kelihatan? Hitam. Kalau saya mengenakan warna namanya anak Allah seandainya ada, saya pakai dari atas ke bawah, saya jadi apa? Jadi anak Allah. Kita mengenakan Yesus dalam baptisan, maka tidak mungkin baptisan itu hanya sekedar lambang. Ada misteri. Misteri yang memperbarui kita dari dalam. Logikanya gimana? Kita baca Roma 6 ayat 3 dan 4. Roma 6 ayat 3 dan 4. Roma 6. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Stop. Kalau kita dibaptis dalam Kristus, kata Alkitab, kita dibaptis masuk dalam kematian Kristus secara misteri. Kok bisa? Ada Roh Kudus. Nah, itu. Jelas ya? Jadi kematian Kristus yang terjadi 2000 tahun yang lalu itu pada hari ini menjadi pengalaman kematian saudara. Saudara dimanunggalkan dengan kematian Kristus. Padahal kematian Kristus mengalahkan apa tadi? Bukan, kematiannya dosa. Maka hari ini saudara itu bersih seperti bayi. Amin. Tidak punya dosa apa-apa. Dosa Anda yang lama-lama telah dihapus, makanya jangan berdosa lagi. Maka dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Untuk apa? Pengampunan dosa. Jadi dibaptis untuk pengampunan dosa. Bagaimana kalau itu hanya lambang bisa mengampuni dosa? Betul? Sekarang ada ajaran keliru semua itu. Itu hanya lambang saja. Loh, kok lambang bisa mengampuni dosa? Itu hanya lambang saja. Kok lambang bisa menyelamatkan? Itu hanya lambang saja. Kok lambang bisa membuat kita mengenakan Kristus? Yang salah Alkitab atau tafsiran orang itu? Jelas ya? Karena mereka tidak bisa melihat misteri, semuanya mau dipikir dengan otaknya saja. Tidak memberi tempat pada misteri. Oke. Jadi melalui baptisan kita menyatu dengan kematian Kristus. Yang kematian Kristus itu mengalahkan dosa. Sehingga kita menerima pengampunan dosa. Dosa apapun yang saudara lakukan masa lalu, hari ini saudara bersih berkilo-kilo di mata Allah. Ya. Kembali ke Roma pasal 6 ayat 3 tadi. Roma pasal 6 ayat 3. Baca lagi. Ini ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Sudah saya jelaskan tadi, teruskan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama. Nah, dengan demikian kita telah dikuburkan. Padahal tadi sudah saya terangkan, penguburan Kristus mengalahkan apa? Dosa. Iblis. Maka dengan kita menyatu dengan penguburan itu, di mana iblis sudah dikalahkan. Coba kita baca dari 1 Yohanes 3 ayat 8.
Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis melalui penguburannya. Dalam baptisan kita menyatu dengan penguburan itu. Padahal penguburan itu mengalahkan iblis. Berarti kita dilepaskan dari kuasa kegelapan sekarang. Kolose 1 ayat 13. Kolose 1 ayat 13. Kita bukan lagi budaknya iblis. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Makanya tadi sebelum baptisan ada penyangkalan iblis kan berapa kali? 3 kali. Sekarang kita mendeklarasikan, aku bukan budakmu lagi, aku musuhmu. Jangan coba-coba dengan aku lagi. Aku sekarang menjadi prajurit Kristus. Makanya tadinya kita disuruh menghadap ke barat. Mengapa barat? Karena barat itu simbol munculnya malam, munculnya gelap. Kita tantang kuasa kegelapan itu. Sudah 3 kali berdoa, kita ludahi tadi kan? Terus kita hantam kan? Lambang kita memusuhi dia. Sesudah itu kita balik ke timur, lambang munculnya terang. Kita ditantang untuk apa? Menerima Kristus, ya kan? Jadi setelah kita tolak iblis, kita menerima Kristus. Baru sudah itu airnya didoakan. Tujuannya apa? Supaya pengalaman baptisan Kristus juga menjadi pengalaman baptisan kita. Di mana waktu Kristus dibaptiskan, apa yang turun? Roh Kudus. Oleh karena itu setelah doakan, airnya diurapi dengan minyak, lambang Roh Kudus yang turun di situ. Maka ini bukan air biasa lagi. Makanya kalau sudah selesai tidak boleh dibuang sembarangan. Tidak boleh dibuang ke got. Ini karena ini sudah disucikan airnya ini. Baru saudara-saudara diberi minyak tadi kan. Ini bukan krisma. Minyak ini apa? Ini lambang. Pernah lihat film Gladiator? Yang bertarung sampai mati zaman Romawi itu. Gladiator itu, orang pegulatnya itu, badannya supaya tidak bisa gampang dipegang sama musuhnya, dibanting, diberi minyak dari atas ke bawah, jadi licin badannya. Saudara jadi gladiator hari ini. Tubuhnya dilicinkan dengan minyak, karena sekarang kita punya musuh baru. Siapa? Iblis, supaya tidak gampang kena dengan iblis itu. Karena iblis sudah itu nggak akan rela lepaskan kita, karena selama itu kita dikejar-kejar terus. Ya, coba kita baca dalam 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Lawanmu si iblis. Apa? Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mencari orang yang dapat ditelannya berarti ada yang tidak dapat ditelan. Tergantung kita mau ditelan iblis atau tidak. Kalau kita ngelawan ya enggak. Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis. Karena sekarang kita menjadi peperangan terus, dia akan diserang terus dengan macam-macam masalah. Makanya jangan kaget nanti kalau seandainya ada apa-apa, oh ini saya mulai diserang ini. Dia mau menarik saya kembali. Kadang-kadang sebelum baptisan terjadi atau sesudah baptisan. Siap-siap saja. Ya. Bentuknya macam-macam, masing-masing orang cara ngelawannya beda-beda. Ya. Kita baca Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. 6 ayat 12. Efesus 6, 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Itu sekarang kita jadi musuhnya, tapi jangan khawatir, kita diberi kemenangan.
asal kita tetap berpegang pada Yesus. Jelas ya? Jadi melalui baptisan kita dilepaskan dari kuasa kegelapan, melalui baptisan kita dilepaskan dari kuasa dosa. Kembali kepada Roma pasal 6 tadi. 6:11. 6 pasal 3 dan 4 tadi. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Dikubur terus Oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. hidup yang baru apa? Hidup kebangkitan tadi. Jadi kita menyatu dengan penyalipannya, akhirnya kita mendapat pengampunan dosa. Kita menyatu dengan penguburannya, kita mendapat pelepasan dari iblis. Kita menyatu dengan kebangkitannya, sehingga kita menerima hidup kekal. Hidup baru itu, hidup kekal itu. Nah, melalui baptisan itulah maka kita mengenakan Kristus, mengenakan kematiannya, mengenakan penyalipannya, penguburannya, dan kebangkitannya, supaya di mana Kristus berada sekarang, kita juga akan berada di sana. Ya, kita baca dalam Yohanes 17 ayat 24. Yohanes 17:24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan. Nah, dimanapun aku berada, mereka berada bersama-sama dengan aku. Ada orang mengatakan, kalau kamu jadi Kristen masuk neraka nanti kamu. Biar saja masuk neraka asal ada Yesus, nerakanya berubah jadi surga. Ambil surgamu itu tanpa Yesus itu jadi neraka itu. Sebab keselamatan itu Yesus bukan tempat. Kamu ambil tempat surga itu tanpa Yesus, itu nanti jadi neraka itu. Saya silakan masuk neraka yang paling dalam pun kalau ada Yesus, nanti saya ada selamat. Sebab keselamatan bukan pada sesuatu, bukan pada agama, tetapi pada pribadi Yesus Kristus. Ya? Jadi kalau sama datangnya orang bilang gitu, oh, terus silakan aja ambil surgamu tanpa Kristus. Itu jadi neraka itu nanti. Tapi kalau neraka di mana Yesus ada, itulah surga. Kita baca dalam Yohanes pasal 14. Ayatnya 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga padaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Ya, tadinya kan tidak ada manusia punya tubuh masuk ke alam surga itu. Yesus satu-satunya manusia yang punya tubuh yang dimuliakan masuk ke alam surga itu, supaya kita yang punya tubuh yang menyatu dengan Yesus boleh bangkit seperti Dia, dan dengan tubuh kita yang dimuliakan duduk di sebelah kanan Allah di mana Yesus ada. Jadi kita masuk surga itu bukan hanya rohnya saja dengan tubuhnya, tapi tubuh yang sudah dibangkitkan. Terus, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Siapa sih pemimpin agama yang pernah berjanji seperti ini? Di tempat aku ada, kamu ada. Tidak ada. Makanya tidak ada agama yang menyelamatkan. Sebab pemimpin agama, pendiri agama itu belum pernah ke surga kok ya. Masa tahu berbicara tentang surga? Dia sendiri belum pernah mati. Bagaimana bicara tentang neraka? Kalau Yesus kan enggak, dia dari surga. Maka kalau dia ngomong tentang surga pasti benar gitu. Ya kan? Iya. Saya belum pernah ke Kalimantan, ke Pangkalan Bun. Sedikit dari sana, kalau saya suruh cerita tentang Pangkalan Bun, dia pasti tahu ujung-ujungnya, pojok-pojoknya, ya kan? Yesus pun begitu. Kita memang tidak pernah ke surga, tapi dia berasal dari surga. Kita baca Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga
Aku telah turun dari surga. Kalau dia telah turun dari surga, tadinya di mana? Di surga lah. Kalau tinggalnya di surga. Kalau dia ngomong surga pasti benar enggak? Ya iyalah itu tempatnya. Maka semua pemimpin agama siapapun, dari agama siapapun ngomong tentang surga, kita masih perlu ragukan. Sebab dia sendiri tidak pernah hidup di sana. Jelas? Lalu Yesus bukan saja pernah ke surga, tinggal di surga, memang dari sana. Akhirnya dia masuk alam kematian, mengalahkan iblis, memporak-porandakan neraka. Maka kalau dia berbicara tentang neraka pasti benarnya enggak? Ya iyalah dia pernah di sana kok. Dan saudara tidak akan menemui pemimpin agama, pendiri agama siapapun seperti Yesus. Maka kalau dia berbicara tentang keselamatan pasti benarnya. Dia mengatakan aku akan pergi menyediakan tempat bagi kamu. Sudah itu aku datang, aku menjemput kamu supaya di mana aku berada kamu berada. Jelas? Makanya tadi sesudah saudara diminyai tadi, jadi gladiator rohani tadi, dimasukkan untuk manunggal dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus, diselamkan 3 kali. Mengapa 3 kali? Lambang 3 hari Yesus bangkit dari kematian. Kita menyatu dengan kebangkitan Yesus. Sesudah selesai, saudara diberi krisma tadi kan, minyak tadi. Mengapa? Itu merupakan misteri di mana Roh Kudus diberikan pada saudara. Mengapa ada Roh Kudus? Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 tadi. Kisah Rasul 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima. Nah, setelah dibaptis untuk mengampuni dosa, maka kamu akan menerima Roh Kudus sesudah baptisan. Jelas ya? Nah, tanda penerimaan Roh Kudus itu kalau dalam Perjanjian Lama itu dengan pengurapan. Kita baca 1 Samuel 16 ayat 13. Pengurapan itu apa sih? Disiram dengan minyak suci. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel 16:13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Oke. Lalu? Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Nah, kalau orang diurapi, Roh Tuhan berkuasa. Maka sesudah baptisan saudara tadi diurapi. Ya. Coba kita baca di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-21. Korintus 1 ayat 21. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Nah, Allah yang telah mengurapi tadi. Terus? Dua-dua memateraikan tanda miliknya. Nah, dengan pengurapan itu kita diberi meterai sebagai tanda miliknya Allah. Maka dikatakan tadi meterai karunia Roh Kudus. Mengapa kita dimeterai dengan Roh Kudus itu? Terus? Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan. Sebagai jaminan. Ya, kalau orang agama lain mengatakan kamu selamat, ya semoga saja. Tidak ada jaminannya. Dengan krisma itu kita diberi jaminan. Jaminan dalam arti apa? Boreh. Kalau kita beli sepeda motor, kita cicil, harus ada apa? Ada uang DP. DP untuk menerima seluruhnya sepeda motor itu. Nah, DP-nya surga itu Roh Kudus itu. Jelas. Kita sudah punya DP-nya itu. Maka kita diurapi.
Kita baca di dalam Efesus pasal 1 ayat 13-14. Efesus 1 Ayat 13-14. 1:13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Ya, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, Yaitu Injil keselamatan. uh-huh. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya. Nah, tentunya percaya lalu dibaptiskan menurut Galatia 3:26-27 tadi. Terus Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dimeteraikan dengan Roh Kudus, diurap meterai tadi. Terus Yang dijanjikannya itu. ya, terus Dan Roh Kudus itu adalah jaminan. nah, Roh Kudus itu bahasa aslinya Arabona DP. Uang jaminan. Roh Kudus itu adalah jaminan dari Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. jaminan bagian kita. Bagian apa? Bagian surga, bagian keselamatan. Itu jaminannya Roh Kudus. Terus Sampai kita memperoleh seluruh. nah, sampai memperoleh keseluruhannya nanti di akhir zaman. Tapi paling tidak sudah ada jaminannya. Ini kamu bisa nanti datang sana, ini karcisnya. Ya. Kalau gitu baptisan perlu tidak? Sangat perlu. Di situ kita menerima jaminan. Setelah itu apa setelah tadi? Kita diajak berputar-putar. Ya kan? Seberapa banyak yang telah dibaptis dalam Kristus. Apa? Telah mengenakan Kristus. Haleluya. Itu ayat dari Galatia 3:27 tadi. Bahwa sekarang kita telah mengenakan Kristus. Sesudah itu apa? Sesudah itu kita dipercikir. Engkau disucikan, engkau tadi. Ini ayat diambil dari 1 Korintus 8 ayat 6. Ayat 11, maaf. 1 Korintus 8 ayat yang 6 ayat 11, maaf. Nah, ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Artinya orang-orang jahat seperti di atas itulah. Penuh dengan hawa nafsu. Terus? Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Disucikan. Terus? Kamu telah dikuduskan. Dikuduskan. Kamu telah dibenarkan. Kamu telah dibenarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan itulah ketika Roma memercikkan air tadi. Lambang sekarang kamu dibersihkan. Kamu sudah bersih di hadapan Allah. Sesudah itu apa? Rambut dipotong, tanda salib. Rambut ini lambang mahkota. Nah, selama ini kita ini ingin jadi raja kita sendiri dengan ego kita. Setelah baptis ini, mahkota kita dipotong, kita serahkan pada Yesus. Engkau yang jadi raja, bukan aku lagi. Ini mahkotaku aku serahkan. Aku tidak ingin jadi raja, engkau yang jadi raja. Maka rambutnya dipotong. Jelas? Baru yang terakhir apa tadi? Menerima perjamuan kudus. Lambang sekarang kita sudah jadi anggota keluarga. Sudah boleh makan dan menyatu dengan Kristus. Jelas ya? Ini artinya upacara itu penuh dengan teologi, itu bukan hanya sekedar upacara itu. Penuh penjelasannya ya. Nah, setelah kita dibaptiskan, itu baru permulaan. Kita baru mulai masuk rumah. Kita sebagai anak di rumah itu harus tahu semua yang ada dalam rumah itu. Apa? Jaga sembayangnya. Kalau tidak bisa 7 kali ya 3 kali. Paling tidak sebulan sekali kalau memang memungkinkan bisa pengakuan dosa untuk pembersihan diri. Kayak mandi itu. Pengakuan dosa itu mandi. Ya. Memandikan roh dari kekotoran. Puasa itu apa? Mencabuti hawa nafsu. Ya. Baca kitab suci.
berderma pada orang, menolong orang, menjaga. Itulah cara-caranya kita bertumbuh. Ya? Bertumbuh setelah dalam baptisan itu. Romo lah, kalau saya di Pangkalan Bun belum ada gereja, gimana ya, lakukan apa yang sudah kamu lakukan sekarang. Nanti suatu saat ada Romo di sana, kalau sudah makin banyak orangnya, pasti ada Romo. Atau Riki sendiri jadi Romo. Ya, saya kira itu keterangan untuk baptisan hari ini. Sudah jelas ya apa maknanya baptisan, apa yang saudara-saudara lakukan hari ini? Jelas ya? Ada pertanyaan? Kalau tidak, Tuhan berkati atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.